لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi tajaba fi hijabi jalalihi fala tarahul uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tukhaliduhul dhunun wa hakama ala ibadihi bi syurbi ka'sil manun kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bimahamidihi allati yadhkuruhu bihal hamidun wa ashkuruhu bisyukrihi alladhi taqirru bihil uyun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima kana qabla an yakun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim minan nabiyyi tasharrafat bihil anbiya wal mursalun. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim war rasuli sayyidi sanadil azim dil qurbil rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yub'atsun wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini di samping kita masih menunggu saudara-saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Karomah ini. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini kita sudah berada di ujung bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Syawal. Bulan Syawal adalah merupakan salah satu antara bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita introspeksi setelah kita melalui yaitu tahun baru Hijriah. Perlu kita sadari bahwa peran penting para alim, para ulama untuk menuntun kita hidup ibadah di muka bumi ini. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya wa warasani wa warasatul anbiya. Yang artinya ulama itu adalah sebagai lampu, sebagai penerang di muka bumi ini, sebagai pengganti para rabi dan rasul dan pewarisku serta pewaris para nabi. Di dalam hadis lain Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa al-ulama warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus samai wa tastaghfiru lahumul khitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Yang artinya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ahli langit
para malaikat mencintai mereka, dan ikan-ikan di laut adalah memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu sudah mati hingga hari kiamat. Kemudian diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa besok pada hari kiamat orang itu semua berdiri di muka surga. Didatanglah 4 golongan, yaitu mereka datang tanpa melalui perhitungan dan tidak disiksa sama sekali. 4 golongan itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang haji yang di waktu haji menunaikannya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ibadah hajinya, termasuk orang-orang yang mati syahid dalam melaksanakan menegakkan agama Islam, dan para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan sifat riya atau pamer. Keempat golongan inilah nantinya akan menduduki pintu-pintu surga. Yang pertama, kemudian Jibril datang kepada mereka seraya bertanya kepada orang-orang yang ingin mati syahid atau orang-orang yang mati syahid, apakah yang telah kamu perbuat di dunia ini sehingga ingin masuk surga yang pertama? Kemudian saya telah terbunuh dalam peperangan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari siapakah kamu mendengar tentang pahala orang-orang mati syahid itu? Dari para ulama, jawabnya singkat. Kemudian jagalah kesopanan, jangan kamu mendahului gurumu itu yang telah membesarkan kamu, mendidik kamu. Jawab Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun menanyakan orang-orang yang haji dan para dermawan yang berada di muka pintu surga itu sebagaimana pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang mati syahid. Kemudian mendengarkan ucapan malaikat Jibril seperti itu, para ulama pun menjawab dengan penuh ta'zim seraya berkata, "Ya Allah, tiadalah aku dapat menghasilkan ilmu kecuali dengan kedermawan para dermawan." Benar juga kata orang alim itu atau ulama. Kemudian malaikat Ridwan, sekarang bukakanlah pintu surga dan persilakan para dermawan masuk surga lebih dulu. Demikian sekilas cinta atau cerita yang menggambarkan kearifan para ulama sehingga beliau itu adalah wajib dimuliakan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis lain, "Man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramullah, fa ma'wahul jannah." Yang artinya barang siapa yang memuliakan orang alim, berarti dia benar-benar memuliakan aku Rasulullah maksudnya. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya sehingga tempatnya adalah di surga. Kemudian hadis lain juga mengatakan, "Akrimul ulama fa innahum indallahi kurumatu mukramun." Yang artinya muliakanlah para ulama, maka sesungguhnya mereka itu adalah di sisi Allah ada orang-orang yang mulia di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Fatir ayat 28, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, innallaha azizun ghafur."
yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambaku hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu menghormati para ulama, para guru-guru kita, sehingga ilmu yang kita peroleh ada manfaatnya. Dan perlu kita tahu bahwa akhir-akhir ini tidak sedikit peristiwa-peristiwa di mana guru itu sebetulnya memberikan pengajaran kepada anaknya, akan tetapi disalah tafsirkan oleh orang tuanya. Baru saja ada peristiwa menjadi viral, guru menampar muridnya, akhirnya orang tuanya tidak terima, gurunya didenda 25 juta dan juga dibayar. Akhirnya mau dikembalikan, akhirnya ditolak. Hal yang semacam ini di akhir-akhir zaman terjadi. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, murid itu hanya sami'na wa ata'na kepada guru, mendapatkan manfaat dari ilmunya, maupun dipukul, diapakan saja orang tuanya tidak apa-apa. Tapi sekarang sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita. Kalau memang putra-putri kita disekolahkan, serahkan sepenuhnya kepada guru sehingga manfaat nanti pada akhir hidupnya ilmu yang diperoleh dari guru itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina واضرب جميع أستاذنا واضرب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوثا يا غوثا يا غوثا استغيث يا مغيث واهدني مقصدنا واشف مرضنا واشف مرضنا واشف مرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.